Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menerima kunjungan audiensi dari Akira Jucho, Deputi Manager Japan Japan Railways West, guna membahas potensi kerjasama strategis di kedua negara. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menerima kunjungan audiensi dari Akira Jucho, Deputi Manager Japan Railways West. Pertemuan ini membahas secara mendalam tentang potensi kerjasama strategis kedua negara, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia di bidang perkereta-apian Indonesia. Cucun menjelaskan bahwa kurikulum pelatihan di PT KAI memiliki pembelajaran teknis yang hampir sama dengan sistem kereta api Jepang. Hal ini membuat tenaga kerja Indonesia yang telah dilatih di PT KAI akan lebih familiar ketika mendapat kesempatan bekerja di Jepang. Informasi dan peluang apa yang bisa dikerjasamakan antara JR West dengan PT KAI, bahkan dengan negara kita. Ternyata tadi banyak peluang, mereka juga membutuhkan beberapa tenaga kerja yang skill up, dan di Indonesia emang ada kesamaan. Satu mungkin dari sisi karakter, attitude orang Indonesia itu nggak begitu jauh ya dengan orang Jepang yang sangat ramah juga, kelihatannya orang Jepang senang dengan Indonesia. Kemudian ilmu perkeretaapian ini anatominya hampir sama lah dengan kereta api Jepang, makanya kalau kita mengirim tenaga kerja ke sana yang sudah dilatih di KAI, itu pasti sudah lebih familiar. Nah ini mereka bawa ke sini informasi peluang untuk anak-anak bangsa bekerja di sana, dan KAI siap menjadi garda terdepan untuk melatih anak-anak kita mempunyai skill tentang perkeretaapian. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas SDM perkeretaapian Indonesia, tetapi juga membuka akses bagi SDM unggul Indonesia menuju bursa kerja di Jepang. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI komitmen membawa dua isu penting dalam pembahasan artificial intelligence di tingkat global. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI berkomitmen membawa dua isu penting dalam pembahasan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di tingkat global. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rafindra Erlangga menjelaskan, arahan dari Interparliamentary Union atau IPU meminta setiap parlemen dunia memberikan pandangan terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Rafindra Erlangga menegaskan dua isu penting yang akan diperjuangkan Indonesia terkait perkembangan AI, yakni tentang bias algoritma dan penguasaan rantai pasok infrastruktur AI. Algorithmic bias itu ketika kita kadang-kadang input mempengaruhi outcome. Jadi pernah ada suatu perusahaan di suatu negara itu menggunakan hiring menggunakan AI, dan mereka ternyata bias ke pria karena menghitung maternity leave sebagai productivity loss. Jadi harus ada guideline ketika kita memasukkan data ke large language model yang sifatnya black box, atau kita setelah mendapatkan algoritma turunan daripada input algoritma dengan output tentu, kita harusnya melakukan cek dan recheck. Kedua, terkait dengan penguasaan supply chain AI. Jadi AI itu dasarnya infrastruktur fisik. Yang jarang diungkap adalah AI itu berdasarkan infrastruktur fisik. Artinya butuh apa? AI butuh komponen seperti energi, supply of energy. Membutuhkan komponen seperti data center. Pengembangan AI sangat bergantung pada infrastruktur energi, pusat data, semikonduktor, hingga material lainnya. Indonesia diharapkan dapat mengambil peran dalam rantai pasok global ini untuk memperkuat kedaulatan digital nasional. Dari Jawa Barat, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal menggelar konferensi pers usai melakukan audiensi dengan Badan Gizi Nasional dan juga Persatuan Ahli Gizi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan
Saksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pesan Presiden ya, turunkan biaya haji, tapi pelayanan ditingkatkan. Itu pelayanan yang dulu itu dengan kos yang mahal. Kita dengan pricing itu, dengan kita pengawasan tidak ada subkon, tidak ada yang dikorupsi, ya kan, dia macam-macam itu. Itu akan pelayanan lebih meningkat. Itu ternyata ada hal yang sangat mencengangkan dan menjadi ironi. Kita baru tahu bahwa grade pelayanan haji Indonesia di sana adalah grade D. Itu kan grade paling rendah dari pelayanan ibadah haji. Ya dulu ada sesuatu yang nggak beres lah. Nah saya wanti-wanti dengan Kementerian Haji sekarang, dengan 2 Syarikah harus benar-benar pelayanan di, meskipun grade D, itu grade D plus. Terkait dengan syarikah tersebut, menurut Bapak nih ya, ada yang memiliki riwayat bermasalah dan dipilih lagi untuk tahun 2026. Memang 2 syarikah ini dulu juga sama-sama bermasalah. Saya sampaikan, kalau mereka berdua bermasalah tahun 2026, kalian akan disemprot oleh Presiden. Apa gunanya Kementerian Haji masih bermasalah? Dulu ditangani Dirjen bermasalah, Kementerian Haji harusnya tidak bermasalah. Begitu. Dan ini... Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, usulan dari beberapa pihak termasuk ahli gizi terkait penghapusan istilah profesi mereka dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis sulit dilakukan dan berpotensi merusak jati diri profesi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menggelar konferensi pers usai melakukan audiensi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN dan Persatuan Ahli Gizi atau Persagi. Cucun mengungkapkan bahwa ada usulan dari beberapa pihak termasuk ahli gizi untuk menghapus istilah profesi mereka dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun Cucun menyebut hal ini sulit dilakukan dan berpotensi merusak jati diri profesi. Apalagi BGN dan Persagi terikat perjanjian kerja dengan target rekrutmen tenaga ahli gizi mencapai 20.000. Di forum ya berkembang, ada usulan, yang usulin justru ahli gizi sendiri. Mereka nggak mau ada embel-embel, kalau nanti mau mengubah istilah tidak lagi, tapi kan itu nggak mungkin, udah di perpres. Tapi kalau misalkan perpresnya mau dirubah, kan harus ada tadi komponen, ada ahli gizi. Yang usulkan itu putrinya beliau, saya respon, kalau keinginan demikian, nanti kan profesi panjenengan semua ya diganti, ya habis. Pak, saya menyampaikan, tolong Pak maksimalkan dulu aja. Nah nanti titik temunya itu ketika akan ada perjanjian kerjasama ini. Kalau sampai Desember 20.000 nggak tercapai tenaganya apa? Nanti Pak Ketum juga dengan Ibu Sekjen dan pengurus akan ngambil langkah. Oh toh oke, tapi dalam jangka waktu sampai ada kelulusan ini. Tapi ini kami akan upgrading misalkan gitu. Menurut beliau tadi kan seperti itu, akan upgrading. Termasuk kemarin yang saya sampaikan bahwa ya toh kalau misalkan tidak ada ahli gizi, dan usulannya seperti itu, kita latih. Lebih lanjut, Cucun menekankan bahwa semua proses rekrutmen tenaga ahli harus memenuhi standar profesi dan ketentuan hukum. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI soroti ketidakseimbangan antara beban tugas prajurit TNI dan anggaran operasional yang tersedia di jajaran Korem 051 Wijayakarta, di mana minimnya dukungan fasilitas dan kebutuhan dasar berpotensi menghambat kesiapan satuan dalam menjalankan fungsi pertahanan. Komisi 1 DPR RI menyoroti ketidakseimbangan antara beban tugas prajurit TNI dan anggaran operasional yang tersedia di jajaran Korem 051 Wijayakarta. Minimnya dukungan fasilitas dan kebutuhan dasar dinilai berpotensi menghambat kesiapan satuan dalam menjalankan fungsi pertahanan. Anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat menyatakan bahwa sejumlah kebutuhan penting seperti renovasi rumah dinas dan anggaran operasional harian Korem 051 masih jauh dari kata memadai. Padahal Korem 051 memikul tanggung jawab wilayah yang luas dan beragam, sehingga memerlukan dukungan fasilitas yang proporsional. Syahrul menegaskan bahwa temuan tersebut akan dibawa ke Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Komisi 1 DPR RI menilai perlu adanya keseimbangan antara kewajiban prajurit di lapangan dengan alokasi anggaran,
termasuk penyediaan sarana dan akomodasi yang layak. Kami melihat bahwasanya anggaran operasional mereka itu memang habis untuk gaji saja. Ya. Ini akan kita coba sampaikan bagaimana Panglima Kemenhan memberikan keseimbangan antara operasional tugas yang diberikan kepada mereka dengan sarana dan akomodasi yang mereka bisa bawa. Syahrul berharap kunjungan ini semakin menegaskan fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung efektif dan tepat sasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan operasional satuan TNI di daerah. Dari Bekasi, Domingus Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai bahwa akses pembiayaan yang belum efisien masih menjadi salah satu penghambat utama dalam pemanfaatan potensi besar UMKM nasional, meskipun regulasi terbaru telah diterbitkan untuk memperkuat ekosistem pendanaan pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Komisi 11 DPR RI menilai bahwa akses pembiayaan yang belum efisien masih menjadi salah satu penghambat utama dalam pemanfaatan potensi besar UMKM nasional. Meski regulasi terbaru seperti POJK nomor 19 tahun 2025 telah diterbitkan untuk memperkuat ekosistem pendanaan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tetap menghadapi tantangan dalam memperoleh modal. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menjelaskan bahwa UMKM merupakan motor ekonomi nasional dengan jumlah sekitar 65,5 juta unit usaha, menyerap 97% tenaga kerja, dan berkontribusi 62% terhadap PDB. Namun ia mengingatkan bahwa kekuatan tersebut tidak akan optimal tanpa sistem pembiayaan yang efektif dan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur maupun resiko pendanaan. Potensi yang sangat luar biasa ini harus ditopang oleh kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan, literasi keuangan, inklusi keuangan, sehingga mereka lebih paham. Di hulunya kita punya garda terdepannya UMKM, di hilirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Fauzi Amro menegaskan pentingnya edukasi keuangan yang dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan fasilitas pendanaan secara tepat dan bertanggung jawab. Pembiayaan yang terarah diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Dari Provinsi Banten, Asfia Fuada, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perubahan sistem rujukan BPJS Kesehatan merupakan perjalanan yang tak boleh ditempuh dengan langkah tergesa-gesa, sebab di dalamnya terikat harapan jutaan jiwa. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Ya, tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Ya? Agak flu. Sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester. Udah bayar SPP dulu. SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya. Vaksin influenza gitu. Tuh, dianjurkannya 1 tahun sekali. Tahun sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa banyak tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Pemirsa, setiap aturan baru mesti lahir dari pemikiran yang matang, jernih, terukur, dan berpihak pada rakyat yang menunggu kepastian di balik pintu-pintu fasilitas kesehatan. Dan di dalam denyut pelayanan publik yang terus berubah,
DPR RI menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekedar mengganti mekanisme, tetapi menata ulang jalur harapan agar setiap warga dapat berjalan menuju pelayanan kesehatan tanpa terhenti oleh kebingungan, jarak, ataupun beban yang memberatkan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Kementerian Kesehatan sedang menyusun Permenkes yang menyederhanakan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan dengan menghapus kewajiban rujukan berjenjang untuk sejumlah kasus. Sistem rujukan berjenjang saat ini dinilai memperlambat akses pasien ke rumah sakit dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mengakibatkan pemborosan biaya. Perubahan besar dalam sistem rujukan akan berbasis kompetensi. Rujukan tidak lagi berdasarkan urutan fasilitas kesehatan atau jenjang administratif, melainkan kemampuan fasilitas kesehatan menangani penyakit tertentu. Alur tetap dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FTKP. Namun, dokter FTKP akan menentukan langsung level layanan yang dibutuhkan pasien. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara matang dan tepat dari segala aspek, terutama ketersediaan dan pemerataan SDM dan alat-alat medis. Dengan begitu, tujuan perubahan sistem rujukan bisa tercapai maksimal dan masyarakat mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Pemerintah juga diimbau harus memastikan tidak ada lagi perbedaan tipe rumah sakit yang selama ini terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga diminta memiliki komitmen mempercepat kredensialing. Banyak rumah sakit mengeluhkan telah menyiapkan alat-alat medis yang canggih dan SDM medis yang terlatih. Namun, proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan sangat lama. Percepatan kredensialing dinilai ikut menyukseskan sistem rujukan baru karena setiap rumah sakit akan dituntut mampu memberikan tindakan medis secara cepat dan tepat. Harus langsung dirujuk ke rumah sakit Madya atau Purna gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Nah syaratnya memang alat kesehatannya, sarana prasarananya, dokternya ya itu harus terpenuhi di rumah sakit yang nantinya akan dibuatkan kriterianya yaitu dasar, Madya, Purna ya itu nanti akan diselenggarakan seperti itu. Nah saya berharap pemerintah bisa memotret ya secara utuh seperti apa kesiapan fasilitas kesehatan kita, rumah sakit kita untuk bisa memenuhi harapan pemerintah melakukan layanan berbasis kompetensi, tidak lagi berdasarkan tipe atau kelas rumah sakit. Di sisi lain, penanganan peserta BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik kesehatan tetap perlu diperkuat dan pendistribusian pasien haruslah merata. Selama ini, beban kerja puskesmas melayani pasien BPJS Kesehatan lebih besar, sementara klinik kesehatan sangat sedikit. Masyarakat harus diinformasikan kalau puskesmas dan klinik kesehatan sama-sama melayani peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan, TVR Parlemen. Pemirsa, Pineng Malaysia kembali menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para wisatawan, terutama dari Indonesia, karena menawarkan kombinasi keindahan alam, kekayaan budaya, dan juga kuliner yang lezat. Betul sekali nih pemirsa dan juga Vincent, di mana berbagai tempat wisata unik bisa kita jelajahi di Pineng, mulai dari seni jalanannya yang terkenal hingga berbagai kafe dan pusat perbelanjaan modern. Dan lantas apa saja tempat yang wajib Anda kunjungi jika berlibur ke Pineng? Dan kami akan hadirkan sesaat lagi. Usai jeda tetaplah di TVR 09. Saya lulusan Akabri tahun 88. Kemudian berkarir sampai Purna tahun 2022 akhir. Ya kalau dulu waktu di kepolisian ya, di eksekutif itu kita bertindak atas nama perintah dan undang-undang. Itu dari mulai perencanaan sampai kepada masalah teknis di lapangan. Pilih dipanggil Pak Jenderal atau Pak Dewan? Pak Jenderal. Karena? Udah terjadi, sudah terbiasa karena mereka melihat saya udah latar belakang sudah jelas. Mungkin itu lebih akrab ya. Lebih pilih kumpul keluarga atau olahraga? Kumpul keluarga. Karena?
Kumpul keluarga itu rencananya macam-macam. Ya, ada yang weekend, juga kadang-kadang trekking. Trekking kan olahraga juga. Bisa sama keluarga. Iya. Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, Pineng tidak hanya terkenal dengan street art di setiap sudut kota, namun juga memiliki destinasi wisata alam dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun kerabat. Mulai dari pemandangan kota yang indah pemirsa hingga kuil yang megah, semuanya membuat Pineng selalu ramai dikunjungi oleh para pelancong dari seluruh dunia. Langsung saja pemirsa, mari kita simak berbagai rekomendasi lokasi yang bisa menjadi pilihan Anda saat berlibur ke Pineng pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah kamu sedang mencari lokasi liburan yang di dalamnya kamu bisa menemui wisata sejarah, alam, budaya, kuliner, bahkan tempat hangout sekaligus? Jika iya, Penang di Malaysia dapat menjadi destinasi liburan kamu selanjutnya. Penang atau Pulau Pinang merupakan negara bagian Malaysia yang terletak di pantai barat laut semenanjung Malaysia, dekat Selat Malaka. Wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, Pulau Pinang dan Seberang Perai. Lalu, apa saja sih rekomendasi tempat wisata di Penang versi Intips? Yuk kita kulik satu persatu. Georgetown. Ibu kota Pulau Pinang ini menjadi daya tarik wisata dengan ragam tempat berlibur yang dapat dikunjungi. Ada hotel-hotel bersejarah, galeri inovatif, butik-butik dengan koleksi terbaru, dan jalanan dipenuhi toko zaman kolonial berwarna pastel. Tak jauh dari Georgetown terdapat Armenian Street, sebuah jalan ikonik dengan mural-mural di dinding jalanannya. Jalan ini menawarkan pengalaman berwisata sejarah lewat gedung-gedung dan kuil-kuilnya. Apabila menyambangi kawasan ini, pastikan untuk berpose di depan salah satu muralnya yang paling ikonik, yakni Children on a Bicycle, karya seorang seniman Armenia. Kekloksi Temple. Salah satu lokasi yang menarik lainnya di Penang adalah Kekloksi Temple, salah satu kuil Buddha terbesar di Asia Tenggara. Daya tarik utama dalam kompleks ini adalah pagoda 10.000 Buddha berlantai 7 yang menarik perhatian dengan 10.000 patung Buddha dari Pualam dan Perunggu. Dan patung perunggu Kuan Yin, Dewi Welas Asih setinggi 302 meter. Pengunjung dapat mendaki ke puncak pagoda menggunakan tangga yang curam dan dapat melihat pemandangan Penang. Namun jangan khawatir, kini Kekloksi Temple sudah memiliki lift miring atau funikular untuk mengangkut pengunjung ke tingkat atas kuil yang terletak di lereng bukit, seperti menuju patung Dewi Kuan Yin dan menikmati pemandangan kota. Cukup membayar Rp3 atau sekitar Rp11.000, pemirsa bisa menikmati sensasi menaiki lift ini. Penang Hill. Penang Hill adalah resor bukit yang terdiri dari sekelompok puncak di Pulau Penang, Malaysia. Bukit Penang mencakup sejumlah bukit dengan titik tertinggi di Bukit Barat yaitu 833 meter atau 2.733 kaki di atas permukaan laut. Tempat ini digunakan sebagai tempat peristirahatan selama periode kolonial Inggris dan sekarang menjadi tujuan wisata populer di Penang. Bagian atas bukit dapat diakses melalui Penang Hill Railway dari stasiun pangkalannya di Hill Railway Station Road. Di puncak Penang Hill terdapat sebuah kafe bernama Kopi Hutan. Sesuai namanya, kafe ini dikelilingi hutan yang membuat suasana menjadi teduh dan syahdu. Cocok untuk pemirsa yang ingin sejenak menepi dari hiruk-pikuk kota. Dapat kopi, kue, serta aneka minuman yang disajikan dengan tampilan yang cantik dan menggugah selera.
Dengan ketinggian di atas 730 meter, Kopi Pohon menjadi kafe tertinggi yang ada di Penang. Emperor Village. Ingin mencoba sensasi trekking lalu ditutup dengan makan di kafe bernuansa China? Emperor Village dapat kamu jadikan salah satu destinasi yang terbilang hidden gem, tersembunyi namun memberikan pengalaman tak terlupakan. Untuk mencapai tempat ini, pemirsa dapat melakukan trekking sekitar 45 menit hingga 1 jam menyusuri bukit yang dikelilingi dengan hutan teduh. Setibanya di sana, pemirsa akan disuguhkan suasana tenang dan suguhan makanan yang memanjakan lidah. Cocok untuk kamu yang senang berpetualang santai dengan alam. Hinbas Depot. Lokasi ini pasti disenangi segala kalangan dari segala kategori usia. Hinbas Depot sesuai namanya merupakan garasi bus atau tempat pemberhentian terakhir bus. Namun kini, tempat ini disulap menjadi tempat yang super kece oleh para seniman lokal maupun mancanegara. Di sini terdapat berbagai pameran setiap minggunya dengan tema yang berbeda seperti pameran seni ini. Untuk kuliner, jangan khawatir. Di sini banyak sekali bazar makanan dari berbagai negara dan spot cafe yang instagramable banget. Dapat pula pertunjukan live music yang bisa membuat liburan kamu menjadi makin asik. Oceano Symphony. Untuk kamu para pecinta pantai, Oceano Symphony ini dapat menjadi salah satu list yang wajib kamu kunjungi. Terletak di wilayah Tanjung Bungah, Pulau Pinang, kafe ini menawarkan suasana pinggir pantai dengan pasir putih, dengan makanan yang juga memanjakan lidah Anda. Itu tadi berbagai lokasi seru yang bisa kamu kunjungi saat berkunjung ke Pulau Pinang atau Penang, Malaysia. Semoga dapat menjadi bucket list tempat liburan kamu selanjutnya. Bye-bye! Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Rabu 19 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Pertamina dengan agenda yaitu evaluasi kinerja perusahaan semester 1 tahun 2025, roadmap pengembangan dan aksi korporasi tahun 2026, serta evaluasi produk bahan bakar minyak. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI rapat dengar pendapat dan juga rapat dengar pendapat umum dengan Dirjen Minerba, Kementerian ISDM RI, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan juga Deputi dari Bidang PPKL Kementerian Lingkungan Hidup, serta Direktur Utama PT IWIP dan PT Weda B Nikel, guna membahas salah satunya yaitu pengelolaan lingkungan hidup tambang dan juga smelter. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.